Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan tentang al-manhaj wal ittiba', manhaj atau metode Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana sebelum-sebelumnya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat-riwayat, dalil-dalil tentang bab pertama ini, ya, tentang manhaj wal ittiba', bahwasanya riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekaligus ini sebagai pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahlul bidah, ya. Pada halaman 34 poin ke-23, halaman 34 poin ke-23, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan wa naha sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala wa idha'atil mali wa kathratis su'ali. Rasul SAW melarang dari 3 hal. Ya, dalam riwayat innallaha karihalakum thalathan. Dalam riwayat dikatakan sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian. Ya. Larangan Rasul, larangan Allah. Perintah Allah sama dengan perintah Rasul. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah. Karena Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah. Wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Allah berfirman, barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Karena perintah Rasul adalah perintah Allah. Larangan Rasul, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan Rasul melarang. Ya, dalam riwayat dikatakan sesungguhnya Allah membenci, melarang 3 hal, ya, untuk kalian. Apa saja? Yang pertama, qila wa qala. Gosip istilahnya. Ya. Atau hanya sekedar berdalil dalam urusan agama dengan ucapan fulan dan fulan. Kemudian yang kedua, idha'atil mal. Menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, Allah dan Rasul melarang kathratis su'al. Banyak bertanya.
Ini kita akan sampaikan penjelasannya bitaufik minallah azza wa jalla. Yang pertama tadi dikatakan Allah atau Rasul melarang dari 3 hal. Apa saja? Yang pertama, qila wa qal. Kalau istilah kita, gosip. Atau berdalil dalam urusan agama hanya berlandaskan ucapan fulan, si B, si C, dan seterusnya. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama ingin kita sampaikan, Islam sangat melarang kita untuk membebaskan lisan berkata seenaknya. Banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Di antara yang sudah masyhur hadisnya, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka dia wajib untuk diam. Ini juga sama dengan muamalah kita terhadap medsos sekarang ini. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau tidak bisa menyebarkan yang baik di medsos, kalau nggak bisa komen yang baik di medsos, tentunya berdasarkan al-ilm, maka lebih baik kita diam. Ya. Jangan gatal kalau kita nggak komen setiap hari di medsos. Atau gatal kalau kita nggak kejar makalah setoran tulisan di medsos. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan au liyasmut. Kalau nggak tahu dalil dalam urusan agama, jangan nyebarkan. Ya. Hanya berlandaskan ucapan fulan dan allan. Ya, si B dan si C. Nggak punya bahan nulis di medsos, nukil ucapan tokoh masyarakat, tokoh politik yang mengkritik pemerintah misalnya. Ya. Setelah dibantah, baru dihapus misalnya. Ini sekali lagi hanya apa? Asbun askom, ya. Atau hanya sekedar berlandaskan ucapan fulan dan alan. Ini dilarang oleh Rasulullah. Qila wa qal. Jadi sekali lagi ada 2 makna secara umum Rasul melarang dari qila wa qal. Yang pertama tadi berkaitan dengan lisan ini jangan asal bunyi saja. Ngerasani orang. Ya. Oh iya, saya mendapatkan berita dari si fulan. Tanpa di-cross-check, tanpa ditabayun. Sedangkan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Jangan asal diterima begitu saja. Apalagi sudah jelas dia orang yang fasik, berbuat maksiat. Beritanya ditelan mentah-mentah seperti wahyu ilahi. Na'udzubillahi min dzalik, tanpa ada cross-check. Kemudian disebarkan. Meskipun tidak menyebarkan, tapi kalau dia ikut gosip bersama orang yang fasik tersebut, yang membawa berita, apalagi gosipi orang lain, sebagaimana keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul yang gosipi Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tanpa ada cross-check, tabayun. Maka hati-hati. Meskipun gelarnya sudah ustadz atau sebagai da'i. Tapi na'udzubillahi min dzalik. Akhlaknya akhlak Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang lain disuruh untuk cross-check, tabayun, klarifikasi. Tapi dia sendiri, ustadznya tukang gosip. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang Rasul larang. Rasul melarang dari qila wa qal. Fulan berkata, oh fulan demikian-demikian ucapannya. Tanpa ada cross-check atau tabayun. Mentang-mentang apa sudah tingkat makrifat. Orang lain disuruh tabayun, dia sendiri bebas tidak tabayun. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul bersabda,
kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang itu dikatakan pendusta. Dalam riwayat kafa bil mar'i isman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu mendapatkan dosa kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Enggak semua yang dia dengar itu benar. Ini yang pertama, Rasul melarang, Allah melarang dari qila wa qala, gosip. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian makna yang kedua tadi kita sampaikan, yaitu berdalil dalam urusan agama hanya berlandaskan qila wa qal. Seperti manhajnya ahlil kalam atau ahlil bidah secara umum. Ya. Ahlil kalam dalilnya adalah ucapan fulan dan fulan. Ucapan Aristoteles, Platon, atau Toples atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang pernah diutarakan oleh tokoh mereka. Tokoh ahlil kalam. Ini sudah sering kita sampaikan, ahlul kalam adalah orang-orang yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Entah akalnya dia sendiri atau akalnya tokoh mereka. Salah satu tokoh ahlul kalam yang bernama Ar-Razi, dia pernah menyesali perbuatannya dahulu atau kenapa dia dahulu menyibukkan diri dengan ilmu kalam, menghabiskan waktu untuk belajar ilmu kalam. Dia, Ar-Razi, tokoh ahlul kalam ini mengatakan pada akhir hayatnya dalam 3 bait puisinya, nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal itu kebingungan. Dan usaha orang-orang yang belajar ilmu kalam itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Ya, hasil belajar ilmu kalam, kebingungan dan kesesatan. Kemudian dia melanjutkan lagi bait puisinya yang kedua, kata dia, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu. Dia mengatakan, dan roh-roh kami itu terasa liar dalam jasad kami. Nggak ada ketenangan belajar ilmu al-kalam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan hasil daripada kita belajar ilmu kalam, wahasilu dunyana adza wa wabalu, musibah dan bala. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengakuan tokoh ahli kalam yang sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun belajar ilmu kalam, mengajarkan ilmu kalam, menulis kitab-kitab yang bernafaskan al-kalam atau ilmu kalam. Namun pada akhirnya dia mengakui kesesatan ilmu al-kalam. Namun sangat disayangkan, kenapa kok banyak yang bangga dengan ilmu al-kalam? Ilmu kalam ini sumbernya adalah ilmu filsafat Yunani ataupun Romawi, atau yang semisal dengan mereka. Kemudian bait yang ketiga, Ar-Razi mengatakan, walam nastahfid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan kami tidak bisa mengambil faedah sedikit pun sepanjang usia kami belajar ilmu kalam, kecuali hanya mengumpulkan qila wa qalu. Hanya mengumpulkan tadi ucapan Aristoteles, Platon, Toples, atau yang semisal dengan tokoh-tokoh filsafat ahli kalam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi salah satu pembeda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah dalam beragama apalagi berakidah, dalilnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Demikian pula ahli sunnah itu kalau nge-share di medsos itu hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, jelas nafasnya. Ya. Namun sangat disayangkan akhir-akhir ini banyak dai-dai yang mengaku ahli sunnah, ngaku salafi, namun ketika nge-share di medsos kelihatan nafasnya nafas ahli kalam. Hanya mengumpulkan ucapan fulan dan alan, menyebarkan gosip dan sebagainya. Apalagi hanya berlandaskan tadi ucapan tokoh politik yang ngeritik pemimpin kaum muslimin.
Padahal sebelumnya melarang orang untuk menjelekkan pemimpin, ngeritik pemimpin di hadapan umum. Namun inilah sekali lagi mungkin hasil belajar di perguruan tinggi ahlul kalam sehingga ketularan mincela-mincelinya. Seperti yang pernah kita tulis dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahlul kalam itu kebiasaannya mincela-minceli. Ya. Tidak konsisten dalam ucapannya. Kemarin melarang orang menjelekkan pemimpin, namun setelah itu mengeser ucapan tokoh politik, tokoh masyarakat yang mengkritik pemimpin, menjelekkan pemimpin kaum muslimin. Ya, mencela-mencelinya sama dengan ahlul kalam. Demikian pula metodenya qila wa qala sama dengan ahli al-kalam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nasallahu ta'ala tsabat hatal mamat. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Jadi ini salah satu pembeda al-sunnah dengan al-bidah di antara ahlul kalam. Kalau mereka ini dalil dalam beragama qila wa qalu. Ya, ahlus sunnah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya. Jadi sekali lagi Allah dan Rasul melarang dari yang pertama qila wa qal, gosip, menyebarkan ucapan fulan wa alan tanpa tahu betul atau tidaknya berita tersebut. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, maka hati-hati di medsos, hati-hati menyebarkan berita, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan pemimpin kaum muslimin yang akan mengarahkan manusia kepada kebencian, memusuhi pemimpin kaum muslimin. Ini sama dengan perbuatan Abdullah bin Saba al-Yahudi yang memprovokasi massa untuk membenci al-Khalifah, pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi hati-hati. Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata dalam seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "La takunu ujulan madzayi budura." Jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa dalam menyebarkan kabar berita. Harusnya tadi ada tabayun, cross-check. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekali lagi jangan orang lain disuruh untuk cross-check namun dirinya menjadi tukang gosip. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang disuruh klarifikasi, dia sini tidak pernah klarifikasi misalnya. Maka atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlal kitab afala taqilun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, orang lain disuruh japri, dia sendiri suka nyinyiri. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Demikian pula ini salah satu adab seorang muslim. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib di sini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang adab. Ya. Namun yang aneh tapi nyeleneh atau aneh bin nyeleneh seperti tadi, orang lain disuruh beradab padahal dia yang biadab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, membalikkan fakta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kata Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan madzayi budura. Jangan kalian tergesa-gesa menyebarkan kabar berita. Budura, menjadi penyebar bibit fitnah, apalagi terhadap pemimpin kaum muslimin, menjadi provokator. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi seorang talibul ilmi harus waspada meskipun terhadap ustadz yang mengaku ahli sunnah yang juga suka menyebarkan tadi kritikan terhadap pemimpin kaum muslimin atau menyebarkan gosip yang tidak benar. Ya, bedakan antara gosip yang dilarang tadi dengan memang itu adalah ucapannya yang ada di medsos. Ya. Kalau dia memang menulis di medsos, ini buktinya ada di medsos, ada jejak digitalnya. Ya. Maka tidak ada masalah. Ini bukan gosip. Ini adalah ucapan yang dibantah yang salah. Harus dibantah, harus diluruskan. Ya, tidak boleh didiamkan. As-sakit al-haqqi syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu setan yang bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bedakan antara
gosip yang tidak ada bukti yang nyata, yang kuat, yang otentik dengan betul-betul itu bukti yang otentik, yang itu adalah hasil tulisannya atau hasil ucapannya di kajian dan seterusnya. Sekali lagi harus dibedakan antara kedua hal tersebut. Jadi sekali lagi, innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah melarang kalian dari 3 hal. Yang pertama, qila wa qal, gosip ataupun berhujjah dalam urusan agama dengan ucapan fulan wa allan, si B dan si C, seperti pendapat ahlu al-kalam atau seperti orang-orang yang terjun dalam kancah politik yang penuh dengan kemunafikan. Seperti yang juga kita saksikan di antara dai-dai yang mengaku ahli sunnah ketika terjun ke politik praktis atau ikut komen dalam urusan politik, itu saja ucapannya. Itu saja dalilnya, qila wa qal, sehingga menjadi peramal politik. Naudzubillah min dalik. Maka hati-hati. Ini bahayanya qila wa qal. Kemudian yang kedua, Allah melarang dari idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, harta kita itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Kita syukuri dengan 3 hal. Yang pertama, kita yakini harta itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat tersebut. Atau bahkan boleh kita ceritakan kepada orang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini mensyukuri nikmat Allah berupa harta tadi lewat lisan. Yang ketiga, kemudian kita syukuri nikmat tersebut dengan menginfakkannya, menggunakannya di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala terutama. Karena semua nikmat Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara nikmat harta. Dan Rasul SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak manusia pada hari kiamat dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dari yang halal atau yang haram. Dan yang kedua, kemana harta itu diinfakkan, digunakan. Maka kita harus betul-betul mengintrospeksi diri kita. Dari mana harta kita tadi? Dan untuk apa kita keluarkan, kita gunakan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah melarang kita dari menyia-nyiakan harta. Apalagi masih banyak manusia yang butuh harta kita mungkin. Entah dengan kita mensedekahkannya kepada fuqara wal masakin, apalagi di zaman yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan wabah virus corona dari kita semuanya. Banyak yang ekonominya jatuh dengan adanya musibah ini. Maka harta kita mungkin lebih layak disumbangkan, disedekahkan kepada mereka daripada kita hambur-hamburkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya idha'atil mal, seperti kalau kita lihat sebagian syabab, para pemuda menggunakan hartanya untuk membeli kuota hanya untuk bermain game online misalnya. Naudzubillah min dalik. Ini luar biasa. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah mengatakan jangan kalian mentabdirkan, menghambur-hamburkan harta kalian. Sesungguhnya orang menghambur-hamburkan hartanya itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, pikirkan dari mana kita memperoleh harta tersebut dan untuk apa kita gunakan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Rasul SAW, Allah membenci, Allah melarang kalian dari, yang ketiga adalah kasrati su'al. Banyak bertanya. Kasrati as-su'al. Yang ketiga ini banyak
dibahas oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan membawakan beberapa riwayat. Ya, langsung saja kita baca riwayatnya karena ini berkaitan dengan poin yang ketiga ini. Ya, namun sekali lagi satu bab satu pembahasan tentang larangan banyak bertanya. Ya, kita baca dulu, nanti kita akan syarah insyaallah ta'ala. Poin yang ke-24, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu kathratal masail. Rasul SAW membenci pertanyaan yang banyak atau yang nyeleneh istilahnya. Ini sama dengan sabda Rasul SAW nanti akan dibawakan juga. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Intinya sekali lagi poin ke-24 sama dengan yang ketiga tadi pembahasannya, yaitu masalah bertanya. Ya, kasratu as-su'al. Ya, kita baca dulu riwayat-riwayatnya. Poin yang ke-25 disebutkan di sini, wa naha sallallahu alaihi wasallam anil ughlutat. Rasul melarang dari al-ughlutat. Ughlutat itu sama dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Ya, poin 25 ini hadisnya riwayat Abu Dawud, namun didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mishkatul Masabih. Ya, kalau mau dicatat nomornya Mishkatul Masabih nomor ya 243. Jadi poin ke-25 ini riwayatnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani, cuma maknanya sama dengan poin-poin sebelumnya dan setelahnya. Kemudian disebutkan apa itu al-ughlutat, wa qila hiya shidadul masail wa si'abuha, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jelimet, yang ruwet atau yang nyeleneh. Ya. Nanti akan kita sampaikan lagi penjelasannya. Poin ke-26, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ini riwayat Imam Bukhari, utrukuni ma taraktukum. Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Kalau kita bacakan kelanjutan hadisnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, fa inna ma halaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kemudian poin yang ke-27 kita baca, ini yang terakhir dari pembahasan masalah pertanyaan atau bertanya yang terlarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ini juga dalam Sahih Bukhari, a'dhamul muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an amrin lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Orang muslim yang paling berdosa terhadap muslim yang lainnya yaitu orang yang bertanya tentang permasalahan agama yang belum diharamkan oleh Allah pada waktu itu, namun diharamkan karena pertanyaannya. Jadi ini salah satu model pertanyaan yang terlarang. Meskipun itu memang adanya di zaman Rasul. Karena kalau sekarang sudah selesai halal haram. Ya, kalau yang dulu sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang suatu permasalahan, kalau kalian dijawab itu akan memberatkan kalian. Sebagaimana dalam istilahnya sababul wurud hadis yang ke-26 tadi, Rasul mengatakan binasanya orang-orang sebelum kalian itu karena banyaknya pertanyaan mereka. Maksudnya pertanyaan yang nyeleneh mereka. Ini berkaitan dengan salah satu dialog Rasul dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ketika itu Rasul mengatakan, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Rasul pertama kali mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Allah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah, tunaikanlah ibadah haji. Ada seorang sahabat bertanya, akulah amin ya Rasulullah, apakah wajib berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Kata Rasul, la qultu na'am la wajabat wa la masata'tum. Kalau aku jawab iya, tiap tahun wajib, ya, maka akan diwajibkan dan itu akan memberatkan kalian kan nggak akan sanggup melaksanakannya. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu karena pertanyaan-pertanyaan yang berlebih-lebihan atau yang lebay atau yang nyeleneh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau simpulkan ringkas ya dari penjelasan para ulama tentang masalah pertanyaan sesuai dengan dalil-dalil tadi, kita mendapati ada 3 model pertanyaan secara global ya. Ini kalau kita kaitkan dengan masalah ikhlas dan ittiba sebagaimana amal perbuatan. Pertanyaan itu tidak semuanya terlarang dan tidak semuanya dibolehkan. Ada perincian Ahlussunnah pertengahan. Jadi kalau kita mau ringkas ya, ada 3 model pertanyaan. Ya, entah pertanyaan di majelis ilmu secara langsung atau pertanyaan di medsos ya, di FB atau di WA ataupun di SMS ya. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini yang paling benar, yaitu pertanyaan yang ikhlas dan ittiba. Pertanyaan yang apa? Niatnya ikhlas. Ikhlas untuk menjalankan firman Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam ilmu agama jika kalian tidak tahu. Ini yang ikhlas dan ittiba. Niatnya memang untuk mendapatkan al-ilmu, niatnya memang untuk mengamalkan ilmu yang akan dia peroleh tadi. Kalau betul-betul ilmu tersebut didasari qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dia betul-betul melaksanakan firman Allah. Ini niatnya fas'alu ahla dzikri. Niatnya melaksanakan firman Allah fas'alu. Dan dia caranya apa? Ittiba. Yang ditanya siapa? Ahla dzikri, al-ulama. Bukan orang yang jahil namun ngelama. Ini pertanyaan yang apa? Ikhlas dan ittiba. Niatnya benar, caranya juga benar. Yang ditanyakan juga benar. Contoh misalnya, ya, ini misalnya bagi penduduk Surabaya misalnya. Seperti hari-hari ini misalnya bertanya, apa hukum sholat Jumat di masjid? Hukum apakah wajib ya sholat Jumat di masjid bagi misalnya warga Surabaya yang sampai detik ini masih di zona merah. Masih istilahnya penyebaran COVID-19 ini sangat masif sekali. Ya, bahkan bisa sampai tertinggi di Indonesia misalnya. Apa hukumnya? Ini bertanya untuk dia ketahui ilmunya dan untuk dia amalkan. Maka dijawab bahwasanya Allah memberikan keringanan. Ya, kalau kita tidak sholat Jumat atau berjamaah di masjid di tengah wabah virus corona seperti ini. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan di awal-awal dulu, Rasul dalam Sahih Bukhari memberikan keringanan kalau ada banjir atau hujan lebat. Ya. Wabah virus corona lebih hebat daripada, lebih ganas, lebih berbahaya daripada sekedar banjir atau becek ataupun lumpur. Ya, ada becek, ada lumpur, ada banjir, ada hujan deras saja diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah atau tidak sholat Jumat. Apalagi dengan adanya virus corona yang sangat ganas ini. Ya. Dan kata para ulama, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum agama ini berkaitan dengan masalah sebab. Ya. Hukumnya di awal adanya virus corona, kita nggak wajib sholat berjamaah dan juga sholat Jumat di masjid karena adanya illah sebab virus corona. Maka selama ada sebab itu, maka sekali lagi apalagi penyebarannya sangat masif sekali di Surabaya khususnya,
maka gugur kewajiban tersebut. Ini bertanya untuk diketahui ilmunya dan untuk apa? Diamalkan. Ini yang pertanyaan ikhlas dan ittiba. Niatnya benar, ya, dan caranya juga benar. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasul terdahulu. Ya, pertanyaan-pertanyaannya betul-betul untuk dipahami dan untuk diamalkan. Seperti yang juga dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ketika ditanya bagaimana beliau bisa menggapai banyak hadis dari Rasulullah SAW, menggapai ilmu yang sangat luar biasa. Kata beliau, bilisanin saul. Karena apa? Banyak bertanya. Tapi pertanyaannya yang apa? Tadi ikhlas dan ittiba, bukan sekedar apa? Bertanya. Dan ini sebagai bentuk pengamalan sabda Rasulullah SAW, innama su'al ay as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau sudah tahu dia bodoh atau jahil, bertanya, bukan malah apa? Berfatwa. Ya, kalau tidak tahu manhaj yang benar, jangan asal tulis di medsos. Naudzubillah min dzalik, jangan asal nge-share. Apalagi nge-share pengumuman kajian tabligh akbar, kelompok-kelompok atau dai-dai haroka. Naudzubillah min dzalik. Ya, namun yang sangat berbahaya, jahil kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, model pertanyaan yang ikhlas tapi tidak ittiba. Ya. Niatnya apa? Ikhlas, tapi tidak ittiba. Caranya apa? Salah. Ini banyak macamnya. Contoh, ada yang bertanya, namun pertanyaannya lebay, ya, mengada-ada. Contoh kata para ulama bertanya misalnya tentang, ya, bagaimana hukum sholat orang yang laki-laki yang nifas. Ya. Apa ada laki-laki yang nifas? Adakah laki-laki yang hamil melahirkan? Naudzubillah min dzalik. Ini pertanyaan yang apa? Lebih mengada-ada. Ya, mungkin niatnya apa? Ikhlas. Cuma tidak apa? Ittiba. Ya. Pertanyaan yang apa? Iftiradiyah kata ulama, yang berandai-andai, mengada-ada. Ya. Jadi sekali lagi, ini juga terlarang. Ini juga yang Rasul dan katakan tadi, Allah melarang dari kasatu soal. Banyak bertanya, namun pertanyaan yang nyeleneh. Ya, banyak bertanya itu boleh, seperti yang kita katakan tadi. Cuma tadi, ikhlas dan apa? Ittiba. Ya. Niatnya ikhlas, namun tidak apa? Ittiba. Di antaranya tadi, yang apa? Berlebihan. Seperti yang pernah kita sampaikan dahulu, ada salah satu santri kita bertanya, namun ya, pertanyaannya jelimet atau lebay. Tentang bahasa Arab waktu itu. Yang masih saya ingat, Ustadz, apa bahasa Arabnya? Saya duduk di sini, di samping saya fulan, di samping saya, kiri kanan saya fulan, belakang, depan, atas saya ada kipas angin dan sebagainya. Disebutkan semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini pertanyaan yang apa? Lebih. Ya. Jadi, meskipun niatnya apa? Ikhlas untuk dia paham bahasa Arab. Cuma apa? Berlebihan. Demikian pula kita juga mengingatkan sebagian jamaah kita. Kadang kalau bertanya di SMS, itu kadang juga lebay. Ya, Ustadz tolong jelaskan pembahasan ini apa dalilnya dari ayat, dari hadis, dari ucapan para sahabat. SMS, kita nulisnya bagaimana? Ini syarah kitab. Butuh penjelasan yang panjang lebar, bagaimana menjelaskan di SMS. Ini juga kita sampaikan. Ya, ada adab untuk kita apa? Bertanya juga. Ya. Jadi sekali lagi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita apa? Betul-betul renungkan. Jangan asal apa? Bertanya. Pikir dulu apakah ikhlas dan ittiba. Ya. Ada pula pertanyaan yang ikhlas, ya, tapi tidak ittiba. Ya. Contoh tadi, berlebihan dalam apa? Pertanyaan mengada-ada, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga yang ketiga, ada pula pertanyaan yang apa? Tidak ikhlas juga tidak ittiba. Ya. Ataupun dia apa? Ya. Atau bisa kita katakan tidak ikhlas, tidak apa?
ittiba. Atau mungkin yang masuk yang kedua juga, kita nggak tahu hati orang ikhlas atau tidak. Cuma ini yang sekali lagi tidak benar. Ini kategori yang tidak benar juga, yaitu bertanya tentang masalah kaifiyatus sifat. Tentang apa? Bagaimana sifat-sifat Allah. Yang sudah sering kita sampaikan dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, kita dilarang bertanya tentang kaif, bagaimana sifat Allah. Seperti yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan Allah istawa tinggi di atas arsy, kemudian ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istiwa, maka beliau mengatakan al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Enggak semua pertanyaan bisa dijawab, enggak semua pertanyaan perlu dijawab. Ya, bahkan perlu dimarahi orangnya kalau tidak benar. Demikian pula pertanyaan yang tidak dibenarkan adalah pertanyaan tentang takdir Allah dengan kata-kata kenapa dan mengapa. Kenapa Allah menakdirkan demikian? Mengapa Allah menimpakan misalnya musibah virus corona ini pada kita? Misalnya bertanya tentang mengapa dan kenapa. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bertanya tentang bagaimana Allah, kenapa Allah berbuat demikian. Dalam masalah tauhid asma wa sifat dilarang bertanya tentang kaif, bagaimana. Dalam masalah takdir dilarang kita bertanya dengan kata-kata mengapa dan kenapa Allah mentakdirkan demikian dan demikian. Demikian pula pertanyaan yang tidak dibenarkan, pertanyaannya Bani Israel. Pertanyaan yang apa? Mengada-ada, pertanyaan yang lebay, pertanyaan yang berlebih-lebihan. Ketika apa? Diperintahkan untuk menyembelih sapi. Namun apa? Bertanya, bagaimana sapi itu? Malaunuha, apa warnanya? Jelimet terus. Ini sekali lagi juga dilarang. Jadi sekali lagi, setiap yang mau bertanya harus betul-betul ditata niatnya dan juga apa? Ditata bagaimana pertanyaan tersebut, dipikirkan lagi. Dan juga di antara para ulama, di antara pertanyaan yang juga tidak dibenarkan, ini jenis pertanyaan yang tidak dibenarkan, bahkan juga tidak ikhlas juga, yaitu pertanyaan yang ingin untuk menjatuhkan, menjatuhkan orang yang ditanya, ngetes ustadznya, Ini juga pertanyaan yang tidak dibolehkan. Demikian pula pertanyaan yang untuk istilahnya dia ingin mendapatkan kedudukan di hadapan jamaah yang lain. Dan ini pernah kita rasakan sendiri. Ada seorang yang kalau bertanya itu ingin untuk menampilkan dirinya. Ustadz, saya membaca kitab ini. Demikian dan demikian. Panjang penjelasannya. Terakhirnya sebenarnya nggak ada pertanyaan. Cuma ingin menyampaikan dia ini Masya Allah, wawasannya luas. Dan tiap kajian demikian. Naudzubillahi min dzalik. Ini sudah buang-buang waktu kita. Masih banyak jamaah yang butuh pertanyaan yang perlu dijawab. Namun demikian ada anas ajnas kata orang Arab. Manusia itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Maka sekali lagi jadilah penuntut ilmu yang pertanyaannya itu tadi ikhlas dan ittiba. Jangan yang tidak ikhlas, jangan yang tidak al-ittiba. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan dari pembahasan poin ke-23 sampai ke-27 ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita menguatkan iman di atas manhaj ini pada saat seperti ini yang kita jauh dari teman-teman yang soleh dan jauh dari kajian manhaj kecuali dari online saja. Yang pertama harus kita yakini, fattaqullaha masata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Allah nggak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Meskipun di hari-hari yang sangat berat ini, adanya wabah virus corona ini, masih banyak fasilitas cara untuk kita bisa menguatkan iman kita di atas manhaj salafus saleh.
Meskipun harus hanya dengan ngaji lewat online. Ya, kalau kita niatnya ikhlas, kalau kita betul-betul bersabar, insya Allah ini salah satu cara kita untuk wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dengan adanya teknologi yang canggih, kita bisa komunikasi dengan teman kita seakidah semanhaj lewat WA atau lewat video call misalnya. Itu gunakan untuk yang hak, bukan sekedar untuk istilahnya guyonan candaan saja. Namun untuk saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, sudah sering kita sampaikan kiat-kiat istiqomah. Yang pertama, ikhlaskan setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, banyak mengingat keutamaan orang yang istiqomah. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah dengan doa tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian yang keempat, banyak mengaji tentang akidah, akidah salaf ashabul hadis, karena itu akan mengokohkan iman kita, nggak mencela-menceli sebagaimana ahli al-kalam. Kemudian juga banyak kita komunikasi dengan teman-teman yang seakidah semanhaj. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan akidah dan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas kebenaran, di atas akidah salaf, manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Ini sama pertanyaan yang kedua tentang masalah istiqomah. Bagaimana menyikapi orang yang bertanya tapi berujung perdebatan? Ya, kalau misalnya kita rasa ini sudah masuk ke area debat kusir, ya sudah, nggak usah diladeni, nggak usah dilayani. Min husni sayyimai tarku malayani. Ya, kita bantah misalnya orang itu dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, dengan ucapan para salaf, ucapan para sahabat. Namun ucapannya ngelantur ke sana kemari. Ya sudah, jangan dilayani. Yang waras ngalah. Ya, dia suka bersilat lidah, sudah ngomong kemarin panen dosa misalnya, tapi diingkari. Sudah ngomong atau nulis, saya mengomentari mereka sebagai calon, bukan sebagai pemimpin. Yang dikomentari orangnya, bukan sistemnya yang kita bantah itu. Tapi kalau dia mencela-mencela, ya sudah, itu memang watak manhajnya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau misalnya dia menantang ataupun dia mengancam akan kita adil di akhirat nanti, kita misalnya bawakan ancam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah perlu takut, sudah ada jejak di kitanya kok. Kita nggak menggosip, tidak kila wakal, ini ucapannya sendiri, tidak perlu takut dengan ancaman yang tong kosong nyaring bunyinya. Bertanya, bagaimana menjual barang untuk pernikahan, tapi pernikahan orang yang belum mengenal sunnah yang kuat diduga pernikahan tersebut dan ada percampuran ikhwan dan akhwat, apakah termasuk tolong-menolong dalam maksiat? Yang pertama, kewajiban kita untuk selalu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, untuk kita sering watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kemudian kalau menjual barang yang secara asal itu sesuatu yang mubah, maka sekali lagi dalam Islam al-aslu fil asya' al-ibah. Ini dibolehkan, kecuali kalau jelas-jelas itu digunakan untuk yang haram. Kita tahu misalnya kalau kita jual pisau ke orang ini akan membunuh, maka tidak boleh kita jual kepada orang tersebut. Namun secara umum tidak ada masalah kita menjual hal-hal yang memang secara asal itu adalah mubah. Ya, kalau ada orang yang pertanyaannya suka istilahnya leneh, pertanyaan yang suka mengada-ada, ya kita wajib untuk menegurnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu dia sadar, dan kita ajari tadi pertanyaan itu nggak semuanya dibolehkan, nggak semuanya orang bertanya itu dibolehkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terlarang. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menapaki jejak para salafus saleh ilman wa amalan wa da'watan.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.